Pernahkah kita merenungkan berapa sih harga Allah di hadapan kita, saudaraku? Oh, Tuhan itu Maha Agung, seberapa agung di dalam penilaian kita. Jujur, saudaraku. Oh, Allah itu Maha Besar. Oke, seberapa besar? Itu Anda renungkan sendiri, pribadi lepas pribadi, saudaraku. Berapa harga Allah bagi kita, saudaraku? Saya mau kasih yang sebenarnya harga Allah itu dalam hidup kita seharusnya, sewajarnya adalah tidak terbatas, saudaraku. Seharusnya begitu. Tetapi pagi hari ini saya melemparkan kalimat ini supaya kita semua introspeksi diri. Seringkali kan kita lebay itu kan, suka ngomongnya, oh ya Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku Maha Agung, Maha baik. Tapi semuanya itu seringkali kita bersyarat, saudaraku. Kita tidak terbatas dengan Tuhan harganya. Jadi kalau kita melihat maha mulianya Tuhan itu artinya seharusnya kemuliaannya tidak terbatas, kebaikannya tidak terbatas. Artinya ketika kau sedang mengalami hal yang tidak baik menurutmu, kau harus tahu bahwa kau punya iman dengan Tuhanmu. Kau harus percaya kepada, memiliki keyakinan yang kuat bahwa harganya, kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Meskipun keadaanku tidak baik hari ini menurutku, karena Tuhan sedang merancangkan yang baik melalui ketidakbaikan di mataku hari ini. Seperti seorang anak kecil yang merengek menangis meminta permen ketika orang tuanya mencabut permen itu. Tujuannya apa? Supaya anak itu tidak sakit atau tidak rusak giginya atau tidak kecanduan manis. Banyak hal, tetapi karena kita seringkali memandang Tuhan yang masih terbatas itu, akhirnya kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dari sisi Tuhan memandang. Maka pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu besarnya kemurahan Allah atas kita itu dengan memberi keselamatan secara gratis kepada engkau dan saya. Atau hanya oleh anugerah dengan kurban Yesus itu, jangan membuat kita memandang Tuhan itu menjadi murahan. Oh, yang penting aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. That's it, selesai, aku pasti selamat. Itu nganggap murahan itu keselamatan. Ingat ya saudaraku, setelah kita ditebus dengan darah Yesus, kita dibenarkan, kita dibawa di hadapan Allah Bapa. Maka itu kita harus diperdamaikan. Dalam proses pendamaian itu adalah proses yang terus menerus. Bukan hanya seperti satu titik. Sebab perdamaian itu harus terus menerus berlangsung sampai mencapai puncak setinggi-tingginya yang dimiliki oleh manusia. Atau dengan kalimat lain, mencapai harmonisasi hubungan dengan Allah sampai di titik tertinggi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi ini patut kita renungkan. Dengan keagungan karakter Allah, kesucian pribadi Allah, maka kita yang rusak itu diperdamaikan. Maka harus ada proses perubahan di dalam diri kita untuk kita bisa mengimbangi kesucian dan kekudusan Allah. Dan proses ini tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata di bumi ini. Ingat ya saudaraku, kalau kita diperdamaikan dengan Allah, bukan berarti kita sudah tidak punya tanggung jawab. Oh, kan aku sudah diberesin di salib itu sama Tuhan Yesus, sudah selesai. Oh, bukan begitu. Kita jangan salah, jangan punya konsep bahwa oh berarti aku tidak punya tanggung jawab. Bagi orang yang tidak mengalami perdamaian dengan Allah, maka ia tidak memiliki tanggung jawab untuk membangun diri supaya memiliki keadaan supaya dia bisa harmoni dengan Allah. Tapi engkau dan saya punya tanggung jawab di mana kita harus mengembangkan diri kita, mendewasakan diri kita untuk kita bisa mengimbangi keagungan Allah. Supaya kita bisa mencapai puncak setinggi-tingginya ideal di mata Allah.
Dulu mungkin kita merasa sudah sampai kepada puncak ideal di mata Tuhan. Seakan-akan sudah tidak bisa lagi ditumbuhkan, dikembangkan. Sudah ideal rasanya. Sekarang kita mengerti bahwa aku harus bayar harga untuk aku bisa mencapai posisi ideal. Yang tepat di mata Allah itu bertahap. Tapi harus ada bayarannya. Sehingga seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan iman kita, seiring dengan bertumbuhnya cinta kita kepada Tuhan, saudaraku, seiring bertumbuhnya hormat kita kepada Tuhan, seiring itu pula kita membayar, menaruh hidup kita, meletakkan hidup kita, sampai tidak ada yang kita sisakan lagi selain semuanya untuk Tuhan. Dan untuk masuk ke ruang maha suci Allah, kita harus terus bertumbuh, berkembang, saudaraku. Karena Allah tidak murahan. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, harus ada ruang maha suci di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Bagaimana kita menguduskan diri sampai kita memiliki ruang maha kudusnya, dan Allah nyaman tinggal di dalam diri kita. Maka dari itu dibutuhkan keidealisan kita, hubungan kita dengan Allah. Sampai di puncak ideal, sampai Tuhan bisa berkata, aku nyaman dengan hubungan ini. Kalau kita melihat berpuluh tahun kita sudah hidup, kita menoleh ke belakang. Rasanya kita sudah membuang banyak kesempatan, membuang banyak waktu untuk kita membuat karakter kita semakin seperti yang Dia mau. Betul kan? Bahkan sampai hari ini pun kita masih berantakan juga karakter kita. Betul gak, saudaraku? Apalagi orang-orang rohaniawan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta seperti saya. Wah, semakin mengenal kebenaran, semakin gelap dia. Kenapa? Tuhan diformatkan. Wah, serasa seakan-akan Tuhan bisa dinalar dengan pikirannya. Seakan-akan dia sudah penuh, kenyang mengenal Tuhan. Padahal masih kosong dan bodoh, saudaraku. Maka hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message. Bangkitkan hidupmu. Amin, saudaraku. Sediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk kau duduk diam dekat kaki Tuhan. Jumpai Dia. Jumpai Dia dengan ketulusan, kepolosanmu. Apa adanya dirimu, hampiri Dia. Cium kakinya, cium kekudusan Allah. Terus bagaimana aku bisa harus mencapai kekudusan itu? Kejar, tanya Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus akan nyata dalam hidup kita, saudaraku. Sampai aku benar-benar lapar, aku benar-benar haus akan kebenaran. Minta Roh Kudus tuntun, saudaraku. Supaya kita bisa menjumpai Allah real. Akan dibukakan oleh Roh Kudus. Akan apa ya? Kita akan dihamburkan. Apa ya, kalau kalimatnya, kita bisa merasakan Tuhan sampai penuh, sampai luber keluar hadiratnya. Maka saya boleh katakan haus dan laparmu itu akan tercukupi kalau kau ada di sisi Tuhan, di dekapan Tuhan setiap saat. Maka saudaraku, pecahnya hati seseorang di hadapan Tuhan tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Ya, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, melewati waktu yang panjang. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada setiap pencinta renungan The Message untuk melihat setiap momen hidup yang terjadi dalam hidupmu hari ini, yang lalu dan ke depan, sebagai sebuah pembelajaran di mana Tuhan menaruh engkau dan saya untuk melewati itu semua. Supaya kita bisa memiliki hati yang pecah kepada Tuhan melalui proses-proses sulit hidup kita. Kita harus belajar, saudaraku, dari waktu ke waktu. Harus ada perjumpaan dengan Allah dalam waktu yang lama sampai Allah bisa memancarkan keharumannya, kesuciannya. Dan kita bisa merasakannya dan kita bisa menikmatinya. Kita bisa meneguknya. Susah saya katakan, tetapi itulah gambarannya, saudaraku. Kemudian kita akan merasa haus dan lapar untuk mencapai kesucian itu.
itu nggak bisa dibahasakan, saudaraku. Tetapi bisa diperjuangkan, diresponi dengan tepat, dan dilakukan konkret dalam hari hidupmu. Ya, amin saudaraku. Jangan jadi Kristen berantakan, cukup. Jangan jadi pendeta berantakan. Jangan jadi jemaat berantakan. Jangan jadi apa lagi? Apapun lah, jabatan-jabatan, jadi majelis gereja berantakan, penatua berantakan, aktivis gereja berantakan, worship leader berantakan. Mau apa saudaraku? Hati-hati, setan itu menaburkan hal-hal buruk dalam hidup kita setiap saat. Hati-hati, maka jaga pikiran, perasaan, dan kehendakmu dengan baik. Hatimu dengan baik, pegang kuat-kuat. Karena iblis itu jahat. Kau dan saya dibuat jahat di mata Allah, tapi dibuat santun di mata manusia. Hati-hati loh, setan itu lihai. Kita bisa pakai jas di mimbar, saudaraku. Kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat suci di mimbar. Terlihat sopan, terlihat santun, terlihat ramah. Tapi ternyata di dalamnya ada setan yang begitu besar, monster diri kita, yang di dalamnya tidak mengenal Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku, cantolkan frekuensi hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun hari hidupmu. Berdoalah, baca firman. 30 menit, 1 jam, minimal 30 menit lah. Ayo, bawa hidupmu berani bertaruh dengan itu. Kau cari duit bisa berhari, bisa berjam-jam. Betul saudaraku, 24 jam aja rasanya kurang Anda cari duit. Kau duduk dekat kaki Tuhan 30 menit deh dimulai. Ayo mulai ketemu Tuhan. Di ruang kosongmu kau berbicara kepada Tuhan. Tapi aneh pastor, aku ngomong sama ruangan kosong. Tidak apa-apa, Tuhan hadir. Kau tidak sendiri. Amin saudaraku. Nanti lama-lama jadi habit di mana kau bisa bercakap-cakap, kau bisa mengeluarkan apapun isi hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab melalui nuranimu. Tuhan akan letakkan kata-katanya dalam hatimu. Maka milikilah hubungan yang ideal dengan Tuhan. Berjuanglah mulai hari ini, hiduplah di dalam kekudusan. Duduk dekat kaki Tuhanmu. Cari dia, rengkuh dia, peluk dia, cium kakinya. Dan alami perubahan dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.